Nah, jadi keyakinan kelas itu tidak boleh membuat kesepakatan tentang hukuman, tapi sesuatu yang ideal dilakukan. Gitu. Jadi tidak ada di sana di keyakinan kelas jika terlambat maka akan digarang di lapang. Itu tidak boleh di keyakinan kelas. Tidak ada. Kalau misalkan kesiangan, maka kita harus mengidentifikasi segera penyebabnya apa. Karena kadang gini, kalau kita hanya sepihak ya, udah kesiangan ya kesiangan aja, berarti salah kamu. Siapa tahu loh, anak kita tuh ternyata membantu orang tuanya mau kumpusin apa, masak apa, karena ada acara apa, kita kan tidak tahu. Jadi harus berhati-hati loh. Karena gitulah setiap kenakalan itu ya tadi ada motivasinya dan ada juga kebutuhan yang dia ingin penuhi. Jadi kita harus berhati-hati, jangan suudon dulu, pelan-pelan. Jadi kita pelan-pelan ya, apapun itu Bu Hidayah, bukan hanya kesiangan, mau itu ada acara anak nangis di kelas, itu tetap harus diidentifikasi awalnya dari. Kadang ini yang jadi korban yang nangis, kita kan, oh ini kasihan siapa yang mau sekali itu sama. Padahal ternyata yang nangis itu awalnya yang mau ya. Maka kebetulan yang diolok-olok orangnya tipikal yang tidak bisa mengendalikan emosi, gak dihajar gitu. Ini luar biasa itu kalau kita secara sadar menerapkannya itu, insya Allah suasana kelas itu bisa kondusif. Apalagi itu yang memang pembawaannya itu sudah cocok dengan metode ini. Kalau saya kan pembawaannya sudah jeda banyak gitu. Jadi harus benar-benar banyak adaptasi itu untuk menerapkan. Begitu Bu Ida, kira-kira masih mengejar, silakan. Apa yang mengejar? Kalau misalkan tiket kelas anak-anak, berarti kalau misalkan tidak bersih, itu anak-anaknya ngebantuin tiket selama 3 hari kelompok itu kan bentuknya hukumannya, ya. Apa boleh atau tidak? Nah, kalau di dalam budaya positif kita tidak bisa langsung memutuskan seperti itu. Iya, ya memang awalnya kesepakatan bersama ya. Tapi ya mungkin kalau memang kesepakatannya di awal sudah ada, cuman masalahnya gini, yang tidak bersih itu kan hari yang dia punya. Hari misalkan kalau Senin ya, di Senin yang tidak bersih kan hari Senin. Kalau dia harus membersihkan ternyata 3 hari kemudian, hukuman atau menyelesaikan konsekuensi, berarti kan hukuman. Kalau pagi-pagi mah kan bisa tuh, anak yang mau piket pagi itu ditahan dulu, nanti dulu ya, jangan bersih-bersih. Kepada yang diobrol ibu ada yang diobrolkan sama piketnya kemarin. Nanti kalau anak yang piket kemarin udah datang, baru bicarakan yang masalah kemarin, baru bersih. Gimana nih kira-kira supaya tanggung jawabnya terpenuhi? Harusnya kan bersih nih, tidak ada sisa, tidak ada noda, sedikit pun. Nah nanti kan pasti secara otomatis atau mungkin anak-anak kadang-kadang gitu ya. Nah kayaknya sih dibersihkan sekarang aja ya, sampai bersih biar sekarang yang mau belajar kali ini bisa nyaman. Gimana kira-kira bisa pasti udah anak mau. Jadi gitu lebih halus gitu. Kalau 3 hari itu tidak sesuai konsekuensinya dengan penyebab yang mereka sebabkan gitu. Karena yang mereka lepas tanggung jawabnya itu hanya 1 hari itu. Baik Allah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini lagi berbicara tentang budaya positif ya. Baik. Tadi ada si Rokib ya. Si Rokib, siapa lagi? Si Anton sama Si Anton sama si Ramon. Ya. Secara terpisah dia memiliki kebutuhan hidup tadi, akan kasih sayang, akan power, akan survive ya. Tapi tadi saya melihat ada palak ya. Ada yang palak. Kata kita tadi palak adalah salah satu cara seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau survive ya. Menurut saya palak itu akan berdampak atau
atau berkembang jadi bullying. Bagaimana cara menindak atau menegur anak yang melakukan salah tadi supaya tidak terlanjur menjadi bullying dengan budaya positif. Itu saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Otak saya sampai muter-muter ini. Jadi jika terjadi bullying dalam bentuk pengarahan di sekolah kita sesuai dengan budaya positif, apa yang bisa kita lakukan? Itulah dia wajib pentingnya keyakinan kelas. Jika ada yang terjadi seperti itu, maka nanti tentu siswa itu dipanggil sama kita ya. Dipanggil. Setiap ada kejadian apapun kita selalu memanggil. Cuman di sana kita tidak langsung dia gitu ya. Kita tanyakan terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu? Kamu tahu kenapa dipanggil? Dia Pak otomatis. Atau kalau misalkan nggak tahu, ya kita kasih tahu. Ini adalah orang itu dari teman kamu suka uangnya si kamu atau mintain uang teman kamu. Kenapa sih? Jadi tadi kembali ke ini Pak, ke segitiga restitusi ya. Nah, jadi kita sadarkan dulu identitas. Ya, kenapa kalau misalkan jawabannya itu permasalahan ekonomi ya dari orang tua, ya kita tunjukkan rasa simpati. Kalau misalkan tadi alasannya ingin menjaga power ya, wajar. Kalau kan mungkin di sini badannya misalkan paling besar, paling kuat, jadi di tapi, nah kita lari ke validasi tindakan yang salah. Kalau misalkan dari segi ekonomi sama aja sih ya, mau ekonomi mau power ya. Nah pertanyaannya sekarang, kalau ngambil uang orang, ada yang dirugikan juga. Siapa? Kira-kira kalau kamu sendiri ini diambil uangnya, rasanya gimana? Kemudian nanti barulah kita sambungkan ke keyakinan. Meskipun tidak ada keyakinan kelas, tetap ada nilai kebajikan tadi yang diubah. Nah, ini perilaku yang kamu lakukan itu bisa dibilang sebagai perundungan. Karena tahu sendiri kan merugikan tidak yang merugikan. Intinya wajib seharus mungkin. Jadi jangan sampai siswa itu ketika kita tangani merasa tertekan, mundur, tidak ada respon, tidak ada timbal balik. Akhirnya dia cuma muncul rasa bersalah, tapi suatu saat akan mengulangi lagi. Ya wajib, punten wajib. Maka ada yang mau? Tadi sudah berusaha realisasi pasangan. Cuman kalau misalkan anak itu tidak istilahnya tidak ada rasa bersalah pada dirinya, apakah anak itu akan positif atau akan memperbaiki diri sendiri, akan memperbaiki diri sendirinya? Terus yang kedua, apakah boleh misalkan falak sudah terjadi, falak sudah terjadi, misalkan nominalnya ada, uangnya sudah habis, apakah siswa tersebut diperbolehkan atau atau tidak boleh mengganti gitu? Kalau saya itu terjadi misalnya berandai-andai, pasti saya harus mengganti uang yang dipalak oleh dia kepada orang yang itu. Bisa nggak kayak gitu? Atau bertentangan tidak dengan apa tadi budaya positif? Terima kasih. Seharusnya sih wajib. Saya juga pernah sih berpikiran seperti itu. Kan ada tipikal anaknya dimarahin malah senyum-senyum. Ada tuh sampai sekarang juga setiap tahun sama ada. Iya. Kadang kita pengen merasa orang anak ini merasa bersalah gitu, supaya dia tuh sadar gitu. Tapi nggak gitu juga itu. Siapa tahu karena gini, ada juga satu guru yang saya ingat ketika saya melakukan kenakalan, dia tetap baik sama saya. Saya sebagai siswa heran, kok gitu? Kok saya habis nakal, dia malah lemes-lemesin gitu, ngomong halus. Sampai sekarang saya ingat namanya Bu Titin. Nah, itu memang mungkin pada saat itu saya tetap melakukan kenakalan seperti itu. Ketika mungkin siswa itu memperlihatkan respon yang, oh gini amat, sangat ini
siapa tahu di dalam hati kecilnya Bu Haji itu sedikit demi sedikit tumbuh kesadaran, dan biasanya akan terulang lagi Bu Haji. Pokoknya jangan bosan-bosan, diingetin lagi, dijalankan lagi segini. Siapa tahu suatu saat ada waktunya, entah itu SMP, SMA, kuliah atau dewasa, itu muncul kesadaran diri. Kalau keadaannya mungkin, karena itu konsekuensi maksudnya Bu Haji, bukan hukuman ya, mengembalikan uang hasil palakan. Kalau dia palak sekian dikembalikan sekian, itu namanya konsekuensi. Tawarkan kepada dia, baiknya gimana? Atau tanya teman yang satunya lagi yang jadi korban Bu Haji, pengennya gimana? Kamu si temennya tadi mau maafkan, dan nggak apa-apa sih Bu, suruh, yang penting besok-besok jangan. Kalau itu ya berarti jangan Bu, nggak usah ditagih. Tapi kalau misalkan ya pengen balik lagi Bu uangnya harus. Nah, itu mana nanti kemungkinan ada permasalahan baru Bu Haji. Ketika dia harus mengembalikan, apakah dia dapat permasalahan baru, misalkan dari kasih uang atau jatah jajannya pas-pasan, nah itu tetap misalkan walaknya 10.000, tapi dia jajan sekalinya buatnya 5.000 ya. Nah pasti kan nggak cukup, saya 5.000 gitu ya, berarti jangan sekali terus. Nah seperti itu lah Pak, kan mungkin udah kebayang kesananya banyak buat dia. Jadi pokoknya lah tuntut aja terus sampai gol gitu, sampai ketemu solusinya. Jangan sampai dua-duanya dirugikan, yang satu sawan gitu, yang satu nggak dapat uang. Sekian lagi, ya terima kasih teman. Sekian dari saya Ibu Bapak, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.